Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama PAI TV Balikpapan, channel edukatif dan inspiratif sahabat belajar di masa pandemi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah ya. Anak-anak, pada kesempatan lalu kita sudah belajar pembelajaran ketiga. Cita-citaku menjadi anak yang soleh. Sub materi jujur disayang Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih di pembelajaran 3 ya, materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mari duduk dengan sikap yang baik dan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuki pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Ya, yang pertama agar kalian dapat menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar kalian dapat menerapkan sikap terpuji kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita amati gambar berikut ini. Pada gambar pertama terlihat anak bersalaman dengan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Gambar kedua terlihat siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Gambar-gambar tadi merupakan contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Siapakah orang tua dan siapakah itu guru? Ya, orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan selama 9 bulan lamanya hingga kita tumbuh seperti sekarang ini. Merekalah yang mengasuh, merawat, memberi makan dan minum dan pakaian. Membimbing, mendidik kita tanpa mengenal lelah. Orang tua tak pernah mengenal lelah, berupaya dan berdoa agar anak-anaknya tumbuh menjadi sehat, pintar, soleh dan soleha. Jasa mereka tidak akan terbalaskan. Kalian biasa menyebutnya ayah ibu, ayah bunda atau bapak ibu, papa, mama, abi, umi, dan sebutan atau panggilan yang lainnya. Sedangkan guru adalah orang tua kita di sekolah yang membimbing dan mengajari kalian belajar dan berbudi pekerti mulia, agar kalian kelak dapat meraih cita-cita dan menjadi anak yang berguna. Pengganti orang tua kita kalau kita sedang berada di sekolah. Mereka sama-sama orang tua kita yang kita hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita simak kisah Uwais Al-Qarni berikut ini. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, yang berasal dari Yaman. Uwais seorang umat yang paling setia, cinta dan rindu kepada Rasulullah. Uwais adalah pemuda yang menderita penyakit sopak, yaitu penyakit kulit berupa bulatan-bulatan putih di sekujur tubuhnya. Ia tinggal di kampung yang jauh dari keramaian. Uwais juga mempunyai seorang ibu yang lumpuh dan renta. Itulah sebabnya Uwais selalu mendahulukan kepentingan ibunya. Apapun yang Uwais lakukan, ibunya yang selalu didahulukan. Semua kebaikan-kebaikan itu tersembunyi. Kecintaan dan berbaktinya kepada ibunya diceritakan dari lisan Rasulullah SAW. Uwais hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Suatu hari ibunya berkata, "Uwais, entah sampai kapan ibumu ini? Entah kapan malaikat maut akan mendatangiku. Ibu ini tidak sempurna, lumpuh wahai Uwais. Mungkin aku tidak akan lama lagi bisa tinggal bersamamu. Tapi ibu ingin sekali pergi menunaikan haji." Uwais tidak menjawab. Dia berpikir bagaimana caranya membawa ibunya dari Yaman ke Mekah. Uwais tahu jarak Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Uwais memohon kepada Allah agar diberi kemudahan menggendong ibunya. Ia melatih dirinya mengambil seekor anak sapi kemudian menggendongnya menuju ke atas gunung selama 8 bulan. Semakin hari, anak sapi ini bertambah besar dan berat. Dada Uwais juga bertambah bidang dan kuat. Bahkan orang-orang yang melihat Uwais mengatakan bahwa Uwais sudah gila. Dia pun mengabaikan perkataan orang-orang tersebut. Uwais ingin mengajak ibunya ke Mekah dan memohon dimudahkan oleh Allah untuk membawa ibunya dengan menggendongnya, bertawaf dan berdoa. Sesampainya di Mekah, Uwais lalu berdoa di depan Ka'bah. "Ya Allah, ampunkanlah semua dosa ibuku ya Allah. Karena cuman ampunan-Mu ya Allah yang bisa menginjakkan kaki ibuku ke surgamu." Sang ibu berkata, "Wahai Uwais, mintalah sesuatu kepada Allah untuk dirimu. Bagaimana dengan dosa-dosamu?" Ibunya heran. Uwais menjawab, "Wahai ibu, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga pula." Subhanallah, betapa mulia hati Uwais ya anak-anak, yang selalu ingin membahagiakan ibundanya di atas kebahagiaannya sendiri. Anak-anak soleh dan soleha, itulah sedikit kisah dari Uwais Al-Qarni yang bisa kita pelajari. Semoga bisa menambah kecintaan kita kepada ayah dan bunda kita ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Apabila disuruh selalu patuh dan taat, tidak pernah membantah dan mengabaikan perintah orang tua kita. Jika diberi nasihat, maka kita hendaknya mendengarkan dan mematuhi nasihatnya dengan baik.
Jika berbicara, hendaknya dengan bahasa yang sopan dan sikap yang santun, tidak berkata kasar. Kita dilarang berkata "ah" kepadanya, membentaknya atau tidak sopan. Apalagi memukulnya, sangat tidak dianjurkan. Selalu mendoakannya di setiap keadaan. Nah, anak soleh dan soleha, bagaimana doa kepada kedua orang tua kita? Ibu yakin kalian semua sudah menghafal doa untuk kedua orang tua kita. Maka alangkah baiknya setiap saat bisa kita baca doa tersebut, atau setelah sholat kita berdoa untuk ayah ibu kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Mari sama-sama kita lantunkan doa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma amin. Nah, bagaimana sikap kita jika salah satu atau kedua orang tua kita sudah meninggal? Meskipun ayah bunda kita sudah wafat atau meninggal dunia, kita tetap harus menghormati dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa tadi, dan juga menyambung silaturahmi dengan keluarga dan kerabat ayah bunda kita. Doa anak soleh termasuk salah satu dari 3 amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Jadi tetaplah selalu menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghormati guru? Bapak, ibu guru di sekolah sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan keteladanan kepada kita sebagai bekal dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Maka sudah sepantasnya lah kita menghormati bapak dan ibu guru kita. Lalu bagaimana caranya? Di antara yang bisa kita lakukan untuk menghormati bapak ibu guru adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, jika bertemu bapak atau ibu guru, ucapkanlah salam dan bersalaman jika perlu. Jangan lari atau bersembunyi atau pura-pura tidak tahu. Taat dan patuh kepada perintah, nasihat bapak atau ibu guru. Ketika berbicara dengan guru, berkatalah dengan bahasa yang sopan dan bersikaplah dengan sikap yang santun. Sebaiknya tidak meninggikan suaramu. Jika guru sedang menjelaskan pelajaran, maka sebaiknya kalian memperhatikan. Dengarkan dan simak dengan baik-baik penjelasan dari bapak dan ibu guru. Jika diberi tugas oleh guru, maka kerjakan dan selesaikan tugas tersebut. Satu hal lagi yang harus selalu kalian ingat, pesan Rasul kita Muhammad SAW bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada dalam kemurkaan kedua orang tua kita. Siap jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan guru ya. Ibu yakin kalian semua pasti siap. Baiklah anak soleh dan soleha, demikian tadi penjelasan ibu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita lakukan dengan istiqomah. Terus menerus dalam bakti, berbuat baik kepada orang tua dan guru-guru kita.
Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah. Gunakan waktu sebaik mungkin dan jangan lupa tetap berdoa dan jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.